baby. Perkenalkan, nama saya Dia Syafirang Raini. Saya akan menjelaskan tentang simple past tense. Nah, apa itu simple past tense? Simple past tense adalah suatu bentuk kata kerja sederhana untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. Nah, bisa saja terjadi 3 tahun lalu, minggu lalu, atau kemarin. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam fungsinya. Apa sih fungsi dari simple past tense itu? Nah, fungsinya adalah menyatakan sesuatu aktivitas atau situasi yang terjadi dengan jelas di masa lampau. Masuk ke time signal. Time signal itu adalah keterangan waktu. Nah, di dalam simple past tense itu, keterangan waktu itu selalu dituliskan secara spesifik. Nah, contohnya last night, this morning, bla 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 ago. Itu misal 2 days ago, 5 months ago, 3 years ago. Dan last itu juga termasuk ke dalam keterangan waktu simple past tense. Misalnya last week, last morning, last night. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam struktur. Nah, struktur itu untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan atau bagaimana dalam kita mengidentifikasi tentang penggunaan simple past tense. Nah, bentuknya itu ada 3, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Kita masuk ke dalam yang bentuk positif. Bentuk positif rumusnya yaitu adalah subject plus verb to atau irregular verb. Irregular verb itu kata kerja yang tidak beraturan, tetapi di dalam bentuk positif ini bisa saja juga menggunakan regular verb. Nah, kita masuk ke dalam contoh kalimat. Kita masuk ke contoh yang pertama. Kalimat pertama yaitu Rara went to Bali for holiday last week. Rara pergi ke Bali untuk liburan minggu lalu. Nah, subjeknya adalah Rara. Went to Bali for holiday itu menjadi verb to. Verb itu adalah kata kerja yang digunakan yaitu went, karena dia berasal dari kata go. Jadi karena verb to menjadi went. Kemudian time signalnya karena tadi sudah dijelaskan pasti ditulis secara spesifik. Nah, time signalnya itu adalah last week atau minggu lalu. Masuk ke dalam contoh yang kedua yaitu she joined English club class at school yesterday. Dia mengikuti kelas kelompok English di sekolah kemarin. Nah, subjeknya adalah she. Join ini menjadi karena dia simple past, jadi join itu adalah regular verb. Karena dia verb 1, agar menjadi menjadi kalimat past tense itu ditambahkan dengan ed, jadi join. Kemudian time signalnya adalah jelas ya, ditulis yesterday. Nah, kita masuk ke dalam bentuk kalimat yang kedua, yaitu bentuk kalimat negatif. Nah, rumusnya yaitu subject diikuti dengan kata did not ditambah dengan verb 1. Karena dia negatif, jadi dia tidak menggunakan verb 2. Langsung saja ke contoh kalimatnya. Yang pertama yaitu I did not sleep well last night. Aku tidak tidur nyenyak tadi malam. Nah, I itu subjek, did not, lalu diikuti dengan verb 1 yaitu sleep. Nah, keterangan waktunya yaitu last night, tadi malam. Contoh kalimat yang kedua yaitu Nusa did not come to the office 2 days ago. Nusa tidak datang ke kantor 2 hari yang lalu. Nah, jelas dia tidak datang ke kantor 2 hari yang lalu. Kita masuk ke dalam bentuk kalimat yang ketiga yaitu bentuk interrogatif. Nah, rumusnya yaitu kata did diawali dengan kata did, diikuti dengan subjek dan ditambah dengan verb 1. Contohnya, did you see my pen on the table?
apakah kamu melihat pulpenku di atas meja? Nah, did you see? Subjeknya adalah you, lalu diikuti dengan verb 1 yaitu see. Kemudian contoh kalimat yang kedua yaitu did she deliver the pizza on time? Apakah dia mengantar pizza dengan tepat waktu? Apakah dia mengantar pizza tepat waktu? Nah, jadi seperti itu contoh-contoh dari kalimat untuk penggunaan simple past tense. Jadi kesimpulan dari penggunaan simple past tense yaitu penggunaan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau seperti 3 tahun yang lalu atau kemarin atau tadi malam. Nah, jadi dia menggunakan yang lampau-lampau. Demikian dari saya. Sekian. Mari kita lanjut ke dalam materi yang selanjutnya yaitu past continuous tense. Hai, nama saya Ismiatun, akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Untuk yang selanjutnya yaitu past continuous tense. Pengertiannya yaitu bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau. Nah, aksi tersebut terjadi sebelum, began before, selama atau was in progress during, dan mungkin berlanjut setelah, continued after, waktu atau aksi lainnya yang terjadi masa lampau. Selanjutnya, function. Nah, function dari past continuous tense itu yang pertama, menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung di waktu lampau. Jadi, itu untuk menyatakan kejadian di masa lampau atau yang sudah terjadi. Yang kedua, menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung ketika kejadian lain terjadi. Yang ketiga, menyatakan dua kejadian yang sedang berlangsung secara bersamaan. Jadi kejadiannya itu bersamaan. Yang keempat, menyatakan kejadian yang sedang berlangsung secara bertahap. Yang kelima, untuk time signalnya itu ada all day, yesterday, kemarin, while, plus continuous tense, when, plus simple past, dan lain-lain. Untuk rumus past continuous tense sendiri, itu yang pertama, bentuk positif. Bentuk positif itu rumusnya subject plus be atau was, were, plus verb ing, kata kerja diikuti ing. Nah, contohnya itu, she was waiting for you yesterday. Ia menunggumu kemarin. Jadi, ini menyatakan bahwa dia perempuan menunggu kamu kemarin. Kemarin kan berarti masa waktu lampau. Untuk yang negatif, subject plus was atau were plus not plus verb ing, kata kerja diikuti ing. Jadi untuk yang negatif itu ditambahin not yang menyatakan tidak. Nah, contohnya, she was not waiting for you yesterday, yang artinya ia tidak menunggumu kemarin. Jadi kejadiannya itu kemarin, tidak menunggu pada waktu kemarin. Yang ketiga, interrogatif atau pertanyaan, yang rumusnya itu be, was atau were, plus subject, plus verb ing, dan diikuti tanda tanya. Contohnya, was she waiting for you yesterday? Apakah dia menunggumu kemarin?
Nah, jadi kejadiannya itu kemarin, bukan hari ini atau selanjutnya. Terima kasih. Saya Siti Wilaika akan melanjutkan mengenai materi past continuous tense. Nah, bentuk past continuous tense secara khusus penggunaannya yaitu yang pertama, menunjukkan suatu aksi dimulai, berlangsung, dan selesai di masa lalu. Misalnya, Anto was eating lunch at 12 o'clock. Artinya yaitu Anto makan siang pada pukul 12. Berarti peristiwa ketika Anto makan siang dimulai, berlangsung, dan selesai di masa lalu. Jadi pada saat ini Anto tidak sedang makan siang. Kemudian penggunaannya yang kedua yaitu menunjukkan suatu aksi terjadi terlebih dahulu dan masih berlangsung ketika aksi kedua terjadi. Biasanya berpasangan dengan kalimat simple past tense. Misalnya, Mr. Hill was watching a movie when the lamp fell on the floor. Artinya, Tuan Hill sedang menonton film ketika lampu jatuh ke lantai. Nah, jadi peristiwa Tuan Hill menonton film terjadi sebelum dan masih berlangsung ketika lampu jatuh ke lantai. Nah, kedua rangkaian peristiwa tersebut terjadi di masa lampau. Kemudian penggunaan yang ketiga yaitu untuk menunjukkan bahwa dua aksi berlangsung secara bersamaan. Biasanya terdapat dua bentuk past continuous tense dalam satu kalimat. Misalnya, Sheila was talking on the phone while Alan was reading his book. Artinya, Sheila sedang berbicara di telepon ketika Alan sedang membaca bukunya. Jadi kedua peristiwa ini terjadi pada saat yang bersamaan di masa lalu. Selanjutnya yaitu penggunaan while, when, dan as soon as pada past continuous tense. Yang pertama while, yaitu menunjukkan aksi yang mengikutinya sedang berlangsung dan umumnya diikuti bentuk past continuous tense. Contohnya, while she was getting ready for work, her baby fell from bed. Yaitu saat dia sedang bersiap-siap untuk bekerja, bayinya jatuh dari tempat tidur. Berarti kegiatan di mana dia bersiap-siap untuk kerja terjadi sebelum dan masih berlangsung ketika bayinya jatuh dari tempat tidur. Yang kedua yaitu when, menunjukkan suatu aksi terjadi satu spesifik waktu. Umumnya diikuti simple past tense. Contohnya, when she was getting ready for work, her baby fell from bed. Jadi kejadian di mana bayinya jatuh dari tempat tidur terjadi pada satu spesifik waktu di masa lalu, sehingga when lebih tepat untuk digunakan daripada while. Kemudian yang ketiga yaitu as soon as, berfungsi sama dengan when, namun lebih mempunyai arti segera setelah. Umumnya diikuti bentuk simple past tense. Contohnya, as soon as she found out that her baby fell, she put her baby back to bed. Jadi segera setelah dia mengetahui bahwa bayinya jatuh, dia mengembalikan bayinya ke tempat tidur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Hey Ismi,
I heard that our exam result has already assessed. Really? I think I'm not ready to hearing my exam result. I heard that Ismi is mentioned as having the highest score and the exam. Are you serious, Siti? I thought you can solve most of the question of the exam, Ismi. I'm not studied for the exam, but this news is shocking me. I had craving for the exam, but sin is not too useful for me. You can ask Ismi to teach you for the next exam. She can memorizing all of the lesson with ease. Don't make me blush, Dea. Okay, next time I will ask you to teach me Ismi. Okay. What's going on with Rara yesterday? I don't know. I don't meet her. Why? She was crying when we just bumped at the corridor. Really? You don't stop her? I did, but she just ran away while crying. Is she sick or something? Because the last time we talked, she not showing any bad condition. And she always telling me or Dea if something happened on her. Why she was crying? Alright, just help our suspicious things and wait for her, she will show up and. Baby.